Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarmu? Sehat kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ucapkan selamat tinggal sama mantanmu itu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang daring mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini kita di pertemuan yang kedua, kita akan membahas tema ku gapai rizkimu dengan ikhtiarku. Oke, kita langsung saja. Pertama yang harus kalian ketahui adalah kamu harus memahami tentang kompetensi inti. Ini di pelajaran PAI ini akan sama semua. Semua kompetensi inti yaitu membahas tentang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua adalah menghargai dan menghayati perilaku jujur, kemudian disiplin, tanggung jawab, peduli, sifat toleransi, gotong royong, dan lain sebagainya. Kemudian kompetensi ini yang ketiga adalah memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural. Ini berdasarkan rasa keinginan tahu kamu ya nantinya. Kemudian yang keempat adalah mengolah, kemudian mengaji dan menalar dalam ranah konkret. Ini bisa menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, atau bisa membuat. Kemudian kamu harus memahami tentang kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini sesuatu hal yang sangat penting, karena dari kompetensi dasar akan muncul sebuah indikator. Pertama, kompetensi dasar yang harus kalian ketahui adalah kamu harus bisa memahami isi kandungan surat Al-Quraisy, kemudian surat Al-Insyirah. Dan indikatornya nanti kalian harus bisa menjelaskan pengertian rizki. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menerjemahkannya kedua surat tersebut. Kemudian kamu memahami tentang isi kandungannya. Kemudian tentang mengidentifikasi isi kandungan. Dan yang terakhir adalah kamu bisa menyimpulkan isi kandungan surat Al-Quraisy dan surat Al-Insyirah. Kemudian kompetensi dasar yang kedua adalah mensimulasikan isi kandungan surat Al-Quraisy dan surat Al-Insyirah. Ini nanti muncul sebuah indikator. Kamu bisa mempresentasikan di depan orang-orang, di depan temanmu, sambil kamu menjelaskan contoh-contoh sikap orang yang mencerminkan isi kandungan surat Al-Quraisy dan surat Al-Insyirah. Setelah itu, cermati gambar. Kamu bisa dilihat gambar di samping ini. Halal harus, disiplin yes. Gambar di samping ini coba kalian lihat, coba kamu amati apa yang ada dalam benak kalian ketika melihat gambar di samping. Kamu simpan, kemudian bisa kamu tanyakan nanti atau di kolom komentar juga nggak masalah. Setelah kamu memahami tentang yang nanti saya jelaskan. Ungkapkan rasa keinginan tahuanmu. Di antara manusia, banyak orang yang mendapatkan rezeki dengan sangat mudah, juga sebaliknya. Tidak sedikit dari mereka yang sulit mendapatkan rezeki, meskipun dia sudah berjuang keras untuk mendapatkannya. Karena itu, setiap orang diwajibkan berusaha mendapatkan rezeki sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Salah satunya ya bekerja. Nah, setelah kalian mencermati kedua gambar tadi yang sudah kalian lihat, tentu ada banyak hal yang kalian pikirkan di benak kalian dan muncul beberapa pertanyaan. Maka cobalah untuk menulis apa yang kalian pikirkan dari kedua gambar tersebut pada kolom berikut ini di samping. Sudah kamu lihat? Oke. Bukalah wawasanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan, bahkan sempurna. Manusia dikaruniai badan yang sehat,
otak yang cerdas, serta keimanan dan kemampuan melaksanakan ibadah. Namun demikian, ada sebagian manusia yang mempunyai pemikiran bahwa rezeki Allah hanya berupa materi saja, berupa uang saja, berupa harta saja. Padahal rezeki Allah itu sangat luas, sangat besar. Salah satunya, udara yang kita hisap sekarang ini pun menjadi atau sebagai rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian kesehatan kita bisa menonton video seperti ini pun menjadi rezeki bagi Allah. Artinya rezeki yang diberikan oleh Allah untuk kita sebagai manusia. Bisa berakal, kita bisa belajar, kita bisa menuntut ilmu. Ini merupakan rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sia-siakan. Lantas, apakah pengertian rezeki itu? Pasti yang namanya rezeki. Rezeki adalah sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi makhluk, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber kehidupan. Rezeki juga berarti anugerah, pemberian dari Allah untuk makhluknya. Dengan ungkapan lain, segala sesuatu yang dapat menunjang kelangsungan hidup manusia dan mengantarkan pada kehidupan yang lebih baik, itu disebut dengan rezeki. Maka tahukah kalian bahwa rezeki manusia dan seluruh makhluk di dunia ini itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa membayangkan bagaimana cicak yang nempel di dinding akan makan apa dia, sedangkan makanannya itu biasanya hewan-hewan yang selalu berterbangan, sedangkan cicak tidak punya sayap. Tapi besar Allah, cicak pun bisa makan. Perhatikan firman Allah dalam surat Ar-Rum yang berbunyi, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'in subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah menegaskan bahwa Dia telah menghidupkan manusia, memberi rizki, Allah pun mematikan, Allah menghidupkan mereka kembali. Kemudian Allah mempertanyakan kepada manusia, adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu dapat berbuat demikian? Ada enggak yang sebanding seperti itu? Pastinya enggak ada, hanya Allah semata. Kalimat tanya semacam ini lazim disebut dengan pertanyaan untuk menegaskan, dalam arti penegasan bahwa tidak ada makhluk yang dapat berbuat demikian selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuktikan bahwa tidak ada yang satu makhluk pun yang dapat disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Spirit Al-Qur'an dalam mencari rizki. Spirit maknanya adalah kekuatan atau penyemangat atas apa yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad. Setelah kalian mengetahui bahwa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini telah dijamin rezekinya oleh Allah, bukan berarti rezeki itu kemudian kita tunggu-tunggu tanpa harus kita mencarinya, tanpa harus kita berusaha, berikhtiar. Tapi dengan anugerah akal dan kecerdasan manusia, kita akan memperoleh rezeki dengan cara berusaha. Bekerjalah sesuai dengan apa yang kamu mampukan, sesuai apa yang kamu ahli, sesuai apa yang kamu bisa, sehingga apa yang kita peroleh benar-benar dari sumber yang halal dan berkah. Ingat, moto kita adalah halal harus. Islam tidak menganjurkan pemeluknya menjadi pengangguran, tidak bekerja, dia hanya diam di rumah saja.
meski dengan alasan untuk berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah. Ini tidak dianjurkan. Atau menggantungkan belas kasih kepada orang lain. Bisa dengan cara minta-minta, ini nggak baik. Jadi, usaha mencari rizki adalah suatu keharusan. Seseorang yang bekerja dengan cara yang baik, tentunya dengan cara yang halal, dan tujuannya pun juga benar. Ia akan mendapatkan rizki dalam bentuk materi sekaligus memperoleh pahala. Karena itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungkan firman Allah. Fa-idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikannya sholat, maka bertebarlah kalian di muka bumi ini. Pertama, ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan tugas-tugas hidup setelah selesai kamu melaksanakan sholat. Di sini dalam surat Al-Jum'ah, sholat Jumat. Kedua, ini larangan untuk duduk-duduk yang tidak bermanfaat, sekalipun di dalam masjid. Dengan ungkapan lain, firman Allah di atas memantik sebuah inspirasi bagi kita untuk senantiasa produktif, energik, dan efisien dalam menggunakan waktu, sekaligus larangan bermalas-malasan. Ibnu Katsir mengungkapkan, menyebarlah kemanapun kalian inginkan, di penjuru-penjurunya dan berkeliling di dusut-dusut pelosok-pelosok negeri sekalipun. Penafsiran Ibnu Katsir ini memberikan isyarat bahwa salah satu pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala yang bisa dimasuki manusia adalah lewat bidang perdagangan, yang kemudian kebiasaan berdagang ini pun dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan orang-orang Quraisy sejak zaman itu. Rezeki yang halal dan juga berkah. Setiap manusia berhak untuk hidup layak. Dia perlu keamanan, dia perlu hidup damai dan bahagia. Menurut Al-Quran, hidup layak merupakan hak sekaligus kewajiban mendasar dan utama dalam Islam atau dalam syariat. Sehingga ajaran Al-Quran dan hadis mendorong manusia untuk mencari rezeki, untuk berikhtiar, tentunya mencari rezeki yang halalan thayyiban, agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mala amin halalin amin haramin. Rawahul Bukhari wa Abu Ya'la. Rasulullah SAW bersabda, pasti akan datang pada manusia di suatu zaman di mana seseorang tidak peduli lagi dari mana hartanya ia dapatkan, apakah dengan cara halal atau dengan cara haram. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Ya'la. Dalam hadis tersebut yang mengingatkan kepada manusia agar berhati-hati dalam mencari harta, berhati-hati dalam mencari rezeki, dan menganjurkan mereka untuk selektif dalam memperolehnya, sehingga harta yang menjadi hak miliknya itu benar-benar di jalan Allah dan tentunya halal dan berkah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan atau bisa disebut dengan tafsir surat Al-Quraisy dan surat Al-Insyirah. Bisa kamu lihat suratnya di samping ini, Al-Quraisy.
dan kemudian ini surat Al-Insyirah. Oke. Pertama kita bahas tentang surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy terdiri dari 4 ayat dan termasuk surat Makkiyah karena tergolong surat-surat pendek. Pokok kandungan QS Al-Quraisy adalah 1. Dia menjelaskan kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencaharian pokok, yaitu dengan cara berdagang atau bai'un, jual beli. Ayat yang kedua menceritakan tentang perjalanan dagang suku Quraisy pada musim atau pada kedua musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Ingat, saat musim dingin pergi ke Yaman, dan pada musim panas dia pergi ke Syam dalam setiap tahunnya, sedangkan keuntungannya digunakan untuk keperluan hidup dan berkhidmat kepada Baitullah atau rumahnya Allah yang menjadi kebanggaan mereka. Ini suatu tanda bahwasanya orang-orang Quraisy ini walaupun dia berpergian, tetapi dia tidak lupa dari mana dia berasal, karena dia merasa bangga bahwa sukunya adalah suku yang bermartabat karena ada Baitullah atau Makkah Al-Mukarramah. Ayat yang ketiga yaitu Allah mengingatkan suku Quraisy khususnya dan umat Islam pada umumnya agar senantiasa bersyukur atas rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus kemanfaatannya. Sesuai perintahnya dalam hal ini, mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan Sang Pencipta atau Tuhan Sang Khalik, Sang Pemilik Ka'bah. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka berupa makanan dan rasa nyaman. Tuhan pemilik Ka'bah itu telah memberi makanan untuk menghilangkan lapar, menghilangkan haus, menghilangkan dahaga. Maka dari itu selayaknya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendurhakai perintah Allah, dia akan mencabut rasa amannya kelak di akhirat, sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 112 dan 113. Dari penjelasan tersebut kita bisa disimpulkan isi pokok QS Quraisy adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat orang Quraisy tentang nikmat-nikmat yang telah dianugerahi kepada mereka. Karena itu mereka diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian isi kandungan surat Al-Insyirah. Kita langsung saja. Ayat yang pertama, Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami telah melapangkan dadamu dan kami memberikan cahaya atau nur sehingga dadamu menjadi lapang dan luas. Kemudian ayat yang kedua, Allah mengabarkan tentang kemudahan yang akan diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW, sekaligus menanggalkan beban yang selama ini dipikulnya dan begitu memberatkannya. Ayat yang selanjutnya adalah Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad, yakni meninggikan sebutan untuk Nabi. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya nama Nabi Muhammad SAW yang selalu bersanding dengan nama Allah, di mana ketika ada Allah maka ada Nabi Muhammad SAW dalam konteks pengakuan keesaannya. Misalnya dalam 2 kalimat syahadat, serta ketika kita azan dan ketika kita iqomah.
Selanjutnya Allah menyatakan, setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal tersebut untuk memotivasi, untuk memberi semangat Nabi dan umatnya bahwa tidak ada kesulitan yang tidak teratasi. Semua pasti ada jalan keluarnya. Manusia memiliki semangat untuk keluar dari kesulitan-kesulitan tersebut dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketujuh, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar tidak cepat puas dengan hasil usahanya. Juga mengingatkan jika telah selesai dalam melaksanakan sesuatu, maka selesaikanlah urusan-urusan yang lain juga. Kita tidak akan terhindar dari masalah dan ujian. Kita tidak pernah selesai dalam sesuatu apapun. Kita mulai dan harus bisa memulainya. Ayat yang ke-8, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar senantiasa bersandar dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah isi kandungan surat Al-Insyirah dari 1 dan 8, maksudnya sampai dengan 8. Kembangkan pikiranmu. Nah, setelah kamu tadi mendengar tentang penjelasan isi kandungan dan pengertian tentang rizki, maka kalian bisa berdiskusi dengan teman-temanmu. Biasa kamu ajak 5 teman kamu kalau kamu di sekolah, dan kalau kamu di rumah ajaklah orang-orang rumah yang ada. Kemudian diskusikan hal-hal berikut dengan saling menghargai pendapatmu. Jangan lupa tuliskan juga nanti hasilnya ya di kolom berikut ini. Oke, bahan diskusinya yaitu surat Al-Jum'ah ayat ke-10 ya, yang berkaitan tentang sholat Jumat. Ini berkaitan dengan spirit Allah dalam mencari rezeki. Ayat ini mengajak kita untuk senantiasa produktif serta mampu memanfaatkan waktu dan tidak bermalas-malasan dalam menggapai rezeki Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapatmu? Kemudian apa yang harus kamu kerjakan agar bisa produktif? Kemudian bahan diskusi yang kedua, Allah mengingatkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk tidak cepat puas dengan hasil usahanya, sekaligus mengingatkan bila selesai dari suatu urusan maka mulailah urusan-urusan yang lain. Bergegaslah, maksudnya menyelesaikan urusan yang lainnya. Yang kamu diskusikan bagaimana tanggapan Rasulullah SAW dengan pernyataan Allah tersebut. Nilai-nilai karakter apa yang dapat kalian kembangkan dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala? Oke. Memperluas wawasan. Tahukah kalian, rezeki Allah itu tidak terbatas pada materi saja, tetapi Allah juga rezeki Allah maksudnya itu sangat luas. Manusia diperintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan berusaha dan berikhtiar. Dengan berusaha berarti manusia telah menjalankan sunatullah atau sesuatu hal yang patutnya manusia lakukan untuk menggali dan mengeksplorasi karunia-Nya yang terbentang di muka bumi ini. Maka galilah berbagai macam rezeki yang telah dibentangkan Allah untuk makhluknya, karena segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-sia dan seluruhnya memiliki daya guna manfaat yang dapat dikembangkan bagi
kelangsungan hidup manusia. Saya minta kalian menuliskan pada kolom ini jenis rezeki Allah itu yang seperti apa, yang kemudian nanti akhirnya kalian mengetahui begitu besar rezeki Allah yang telah dikaruniai kepada manusia. Di antara mereka ada yang diberikan harta yang sangat melimpah, menduduki jabatan terhormat, sehat jasmani dan rohani. Akan tetapi dari sekian banyak rezeki tersebut, ada rezeki yang paling berharga yang dianugerahkan kepada manusia, yaitu Islam dan iman. Jika seseorang telah memiliki iman dan Islam, maka keduanya akan melekat kuat di dalam hati, dan ia telah dikaruniai sesuatu yang paling besar. Ayo, coba tuliskan rizki Allah yang diberikan kepadamu, lalu kemukakan bagaimana caramu mensyukurinya. Ada kolom di bawah ini, ya, rizki Allah berupa apa, kemudian ada cara mensyukurinya, bagaimana kamu mensyukuri rizki Allah itu, kemudian bila perlu ada tantangannya. Terakhir sebagai penutup ada mutiara hikmah. Rasulullah SAW bersabda, kaya yang sesungguhnya bukan karena memiliki harta melimpah, melainkan kaya diri. Ya bani Adama khudhu zinatukum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dan bisa kami berbagi kepada kalian. Semoga bermanfaat. Ini sebagai pembelajaran kalian pada materi Al-Quran Hadis bab kedua dengan tema Ku gapai rezekimu dengan ikhtiarku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum.